Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fayayul hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bu'istu liutammima makariman akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukranillah, marilah Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Kiai Haji Ali Nurul Haq beserta para asatidz lainnya, juga kepada pimpinan Enek Tour and Travel Ibu Haji Irmawati Asrul Asistaba beserta Pak Haji Asrul Asistaba dan para direktur lainnya yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu, bertatap muka dalam rangka memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ke arah yang lebih baik di masa depan. Tema perbincangan kita pada kali ini berkaitan dengan akhlak. Ya, saya milih-milih salah satu keterangan Ustadz bahwa yang penting kita perbincangkan saat sekarang ini adalah akhlak bermasyarakat dan akhlak berbangsa dan bernegara. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nasu inna halaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi yatqakum innallaha alimun habir. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk saling kenal mengenal satu di antara yang lain. Sesungguhnya yang mulia di sisiku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri. Dia butuh sahabat, dia butuh teman. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan alat pertemanan, persahabatan, itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Dalam bahasa agama kita adalah silaturahim. Sejauh mana kita mampu memberi makna terhadap agama kita yang dimuliakan oleh Allah ini sebagai rahmatan lil alamin, maka insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu sekalian, Kiai Haji Ali Nurul Haq akan memberikan ulasan secara singkat yang berkaitan dengan akhlak ya bermasyarakat, akhlak berbangsa dan bernegara. Yang pada intinya bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Tafadhal Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Agung. Ya, alhamdulillah bisa hadir jauh dari Sulawesi ya Pak. Kita lama tidak bertemu, tapi alhamdulillah masih bisa berjumpa lewat kajian Zoom online ini, dan juga kita bisa bersilaturahim dengan jemaah kita. Ini tentunya mudah-mudahan ini adalah acara yang penuh berkah dan tentunya mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Ila akhir ayat surat Ali Imran ayat 112. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Agung Wirawan MA, yang saya hormati seluruh kiai dan asatid yang ikut hadir di pengajian Zoom online ini, dari tim manajemen NRA Group, wabil khusus pimpinan kami Al-Mukarramah Ibu Hajah Irmawati Asrul Aziz Taba, semoga beliau sehat walafiat, dan seluruh jemaah yang ikut hadir bersama mengikuti pengajian kita ini, semoga kita semuanya sehat walafiat lahir dan batin ya. Semoga kita senantiasa dapat perlindungan Allah dari COVID-19 ini yang sampai hari ini belum berakhir, dan semoga kita tetap bersyukur kepada Allah di tengah COVID kita masih diberikan perlindungan dan kita sehat walafiat dengan keluarga kita. Semoga sehatnya ini tidak mubazir, tentunya sehat yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab setiap nikmat Allah nanti di akhirat bakal diminta tanggung jawab. Fabi ni'mati rabbika hadis ya. Sebab setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita maka nanti harus summalatus alunna yauma idin anin naim. Sesungguhnya seluruh nikmat yang diberikan Allah nanti bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takatsur ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa beraktivitas yang sungguh sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu aktivitas ibadah. Kita baru melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pada malam ini. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebentar Pak Ustadz Agung, yang saya persiapkan kajian malam ini adalah keutamaan akhlak Pak Ustadz. Boleh. Ya. Ya. Nanti kita sinkronkan. Betul. Tadi sangat indah apa yang disampaikan Pak Ustadz Agung, bahwa kita ini sangat penting sekarang untuk berakhlak dalam berbangsa, ya, dalam bernegara, dalam hubungan silaturahim kita dengan sesama, ya. Ini sangat bagus. Tetapi mohon maaf saya ini insya Allah tapi nanti bisa dilihat dari materi kita bahwa materi pada malam ini adalah keutamaan akhlak. Berbicara masalah akhlak, tadi sudah disampaikan sama Ustadz Agung di Muqaddimah bahwa Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21, bahwa sungguh ya pada diri Rasul itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik. Kemudian tadi disampaikan hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Misi Rasul diutus Allah itu yang utama adalah menyempurnakan akhlak. Nah, ini luar biasa. Jadi misi utamanya betul-betul di samping tauhid adalah misinya adalah menyempurnakan akhlak. Kemudian kalau seluruh para nabi memang arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi diutus Allah untuk membawa risalah agama yang hak, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Tapi juga Rasul diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Nabi adalah menjadikan satu-satunya yang diutus Allah untuk menjadi tauladan dan contoh dalam berakhlak? Apakah Allah menjamin? Allah menjamin bahwa Nabi adalah memiliki akhlak yang hebat di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh pada diri Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Nah, ini luar biasa.
Ya, bukan Ustadz Agung. Memiliki akhlak yang agung. Jadi Allah saja sudah memuji Nabi. Jadi kalau kita ingin akhlak itu kan hal-hal yang terbaik. Ya, seperti contohnya ikhlas itu akhlak, sabar akhlak, pemaaf itu akhlak. Kemudian lembut, ramah itu akhlak. Kemudian jujur itu akhlak. Sidik, amanah, patonah dan sebagainya. Kalau kita mau bicara siapa yang paling ikhlas, Rasulullah yang paling ikhlas. Ya, contohnya Rasul, bagaimana Rasul ketika berdakwah ke Taif, sampai di Taif Rasul didempari dengan batu sama orang Taif, kemudian Rasul lari dari daerah Taif, ketika sampai di kebun kurma Rasul pingsan, ketika terbangun malaikat semua hadir dan menginginkan kalau Nabi mengizinkan untuk menghancurkan orang Taif, tapi dengan ikhlas Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu ikhlas. Jadi Nabi tidak melihat perlakuan orang Taif, tapi Nabi malah berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada orang Taif. Jadi kalau bicara tentang ikhlas, Nabi adalah yang paling ikhlas. Ya, kalau bicara masalah paling sabar, tentunya Nabi yang paling sabar. Bagaimana ketika Nabi ditarik sorbannya oleh orang Badui, diminta dan ditarik sampai merah lehernya itu karena bekas tarikan, Nabi tidak marah. Nabi hanya bilang, sebaiknya kamu memintanya dengan cara yang baik. Itu hal yang luar biasa, yang luar biasa. Ketika ada seorang Arab Badui, ya, ketika Nabi dan sahabat sedang berada di masjid, tiba-tiba Arab Badui perkampungan datang, tiba-tiba kencing di masjid. Ya, semua sahabat marah, ingin memukulnya, tapi Nabi bilang, diam. Kata Nabi, bersihkan saja tempat bekas kencingnya. Artinya Nabi tidak marah. Dan orang Badui itu bilang, inilah Rasul. Dia bilang, inilah Rasul. Jadi kesabarannya luar biasa. Ya, para jemaah sekalian, ya, sekali lagi, bahwa di dalam kehidupan kita tuh harus terbangun dua sikap yang benar. Tadi dalam surat Ali Imran ayat 112 saya bacakan, duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Ya, akan ditimpa kehinaan. Nah, ini ancaman ya. Akan ditimpa kehinaan. Tentunya kepada manusia. Di mana saja atau akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Mereka ini manusia. Di mana saja mereka berada. Akan hina di mana saja. Atau sebagai kedudukan apa saja akan hina dia. Ya. Illa bihabli minallah, kecuali artinya yang tidak hina, yang mulia, kecuali mereka yang bisa menjalin hubungan baik dengan Allah, hablu minallah, wa habli minan nas. Ternyata tidak cukup dengan Allah, wa habli minan nas, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi kedua-duanya sangat penting, antara ibadah kepada Allah dan hubungan kepada Allah dengan hubungan kita dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia. Makanya seluruh perintah Allah itu hasil dari suksesnya dari seluruh syariat yang diperintahkan Allah adalah tercerminlah akhlak yang bagus. Nah, di sini makanya saya sampaikan di antara keutamaan akhlak itu adalah yang pertama adalah bahwa akhlak itu adalah cerminan atau barometer keimanan seseorang. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwa yang paling sempurna imannya adalah seseorang adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling ahsan, yang paling bagus akhlaknya. Nah, jadi barometer kehebatan keimanan seorang ternyata tidak diukur dengan sholatnya di sini. Tidak diukur dengan rajin umrohnya. Tidak diukur dengan rajin sodakohnya. Tidak diukur dengan rajin puasanya dan qiyamul lailnya. Tapi ahsanuhum khuluqa adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini kan hal yang luar biasa.
Para jemaah sekalian, nah karena ini merupakan barometer iman, tentunya kita harus diperjuangkan. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan barometer adalah tentunya di samping kita beribadah kepada Allah, kita pun harus memperjuangkan dengan segala daya untuk memiliki akhlak yang bagus. Nah, jangan menganggap sudah cukup takwa itu dengan rajin ke masjid, dengan berpuasa Senin Kemis, dengan qiyamul lail, dengan duha. Tetapi kata Pak Ustadz tadi, tidak terjalin silaturahim dengan sesama manusia. Tidak ada akhlak, ya. Kemudian Pak Ustadz dan para jemaah sekalian, bahwa kalau kita berakhlak, maka akan berpengaruh kepada agama. Ya, kalau kita akhlaknya bagus, maka agama kita akan terlihat bagus, gitu. Kalau kita berakhlak Islami, mengikuti akhlak Rasul, tentunya tidak hanya kita yang bernilai bagus, tapi agama kita akan terbawa bagus. Tapi kalau kita berakhlak buruk, ya tentunya yang dinilai buruk tidak hanya kita, tapi akan dinilai buruk juga agama kita. Nah, ini makanya betapa akhlak itu sangat penting dalam kehidupan beragama. Sebab orang akan menilai akhlak menilai agama bukan pada sholatnya, tetapi akan menilai dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berhubungan baik silaturahim, baik dengan di keluarga di rumah kita, atau dengan tetangga, atau dengan tadi cara bernegara. Nah, ini juga tentunya kita harus betul-betul dengan akhlak yang bagus. Barometernya adalah tidak bingung, kita tinggal mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Rasul menjadi panutan dalam berakhlak. Jadi sekali lagi nomor satu, kalau kalau kita ingin termasuk orang yang memiliki iman yang sempurna, ya tentunya untuk bekal menuju kebahagiaan dunia akhirat itu kan yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah. Dan barometer keimanan itu adalah yang utama yang disampaikan Rasul adalah ahsanuhum huluqa, memiliki akhlak yang bagus. Nah, ini mudah-mudahan jemaah sekalian bisa memahami ini, sebab sering Pak Ustadz Agung orang yang berjuang untuk mencapai ketakwaan hanya dengan ritual kepada Allah, sementara di rumah dengan keluarganya tidak harmonis, dengan tetangganya sering berantem, ya, kemudian apalagi menjadi pemimpin juga pemimpinnya tidak amanah, korupsi dan sebagainya, tidak jujur, apalagi menjadi pengusaha juga tidak amanah, atau menjadi petani saja tidak amanah, sering tanah orang diserobot. Nah, ini sekalipun sering ke masjid, ini kategorinya orang yang rusak imannya, ya, tidak termasuk orang yang sempurna imannya. Baik, ya. Itu yang pertama Pak Ustadz Agung. Kemudian yang kedua adalah di antara hikmah dari keutamaan akhlak adalah orang yang berakhlak itu menjadi manusia terbaik. Ya, manusia terbaik. Ya. Jadi kalau ingin mengukur menjadi manusia yang terbaik adalah melihatnya dari akhlaknya. Nah, ini kembali lagi. Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna min hiyarikum ahsanukum akhlaqo. Ya, artinya sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling bagus akhlaknya. Tuh akhlaknya lagi, Pak. Ya, tadi yang paling bagus imannya adalah akhlak, sekarang yang paling bagus manusia juga manusia yang berakhlak. Ya, bukan manusia yang tadi hanya rajin baca Quran, rajin sholat, rajin ke masjid, tetapi ternyata tidak bagus akhlaknya. Yang ketiga kemudian Allah, untuk keutamaan akhlak yang ketiga adalah Allah mencintai, atau orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dicintai oleh Allah. Ya, dicintai Allah. Di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal akhlaqi yubgidu sifsa faha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan. Nah, ini.
dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah. Para jemaah sekalian, di sini Rasul menyampaikan bahwa kecintaan kita kepada Allah, atau kalau kita ingin dicintai Allah, ternyata di samping kita membangun hablum minallah dengan pendekatan diri kepada Allah, nah ini juga dengan membangun akhlak yang baik. Sebab jelas disampaikan oleh Rasul bahwa orang yang berakhlak baiklah yang dicintai oleh Allah. Di antara ciri yang berakhlak baik yang disampaikan di hadis ini adalah orang yang dermawan, Pak Ustadz. Jadi tidak pelit. Ya, apa bahasa Makassarnya itu pelit? Seke ya. Bahasa Sundanya itu meregehese ya. Bahasa India. Meregehese tara mere, cap jahe ya. Kalau kata Pak Kiai, buntut kasiran pantat kutilan katanya. Orang-orang yang pelit ya. Oh, ini. Sekalipun dia rajin, bahil. Sekalipun dia rajin ke masjid, rajin ibadah, orang yang pelit ini tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ya, orang yang pelit ini, sebab pelit bagian dari akhlak yang buruk. Allah adalah Al-Karimun. Allah itu sangat pemurah, yuhibbul karama, senang kepada yang pemurah, yang dermawan. Makanya di antara ciri yang takwa yang dijanjikan surga adalah di dalam surat Al-Imran, alladzina yunfikuna bisyarra'i waddarra, orang yang dermawan, yang suka memberi. Bahkan dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 177 disampaikan bahwa berikan harta yang paling kau cintai ya kepada karib kerabatmu, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin. Di situ di antara ciri orang yang beriman, bertakwa adalah orang yang dermawan, yang mau memberikan hartanya yang paling dia cintai, bukan yang harta sisa, tapi harta yang makanya di sini dawil kurba, Pak Ustadz. Pertama yang harus kita beri itu saudara dulu. Kalau beri ke saudara dapat 2 keuntungan. 1, pahala memberi. 2, pahala menyambungkan tali silaturahim. Nah, banyak di antara kita yang sibuk menolong orang lain, sementara saudaranya diabaikan. Bahkan ibunya sendiri kurang diperhatikan. Tidak sedikit. Nah, karena ini orang-orang yang beramal tidak karena lillah. Amal karena hanya ingin terlihat baik ya di hadapan kalangan masyarakat, atau ada kepentingan lain. Tetapi kalau secara Islam urutannya adalah wa ta'ala malatu ala hubbihi dawil kurba, dulu kepada saudaranya dulu. Harus dilihat. Sebab tadi kalau saudara dapat 2 keuntungan, yaitu memberi dan keuntungan menyambungkan kasih sayang. Nah ini. Kemudian Allah paling tidak suka kepada orang yang berakhlak buruk. Nah, ini siapapun, ya siapapun. Apalagi udah nggak sholat, udah gitu akhlaknya buruk. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah. Lanjut Pak Ustadz ya sebentar ya. Kemudian silakan. Nabi Muhammad mencintai juga orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, di antara keutamaan akhlak tuh Nabi pun mencintainya. Ya, Nabi sangat mencintai. Di dalam hadis Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Ya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini sekali lagi ya, ini yang luar biasa nih. Di samping Nabi mencintai, nanti ternyata yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling rajin puasa Senin Kemis misalnya. Nah, dia mau mengejar itu tetapi akhlak diabaikan, nggak nyampe. Ya, tidak sampai. Jadi kalau ingin sampai pada derajat yang dicintai Nabi, nanti dekat di surganya dengan Nabi, maka harus berakhlak. Nah, di sini. Ya, kalau yang di hadis lain yang mencerminkan akhlak yang bisa dekat dengan
Loh, kok hilang? Sebentar Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Ya, jemaah sekalian, sambil menunggu tampilan dari Pak Kiai Ali Nurul Haq, saya ingin melanjutkan bahwa memang dalam situasi kondisi kehidupan di era pandemi COVID-19 saat sekarang ini, maka yang paling kita utamakan adalah akhlak. Ya, silakan Pak Kiai Ali. Ya, baik. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Ya, baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk sampai pada tingkat terhebat dengan Rasul adalah akhlak yang harus kita bangun. Ya, mohon maaf, di samping juga kita tadi melakukan ritual-ritual yang sudah pasti ya, hablum minallah tadi. Ya, kemudian satu lagi. Keutamaan akhlak adalah paling berat timbangan kebaikannya nanti di akhirat. Kalau kita nanti kan kita akan dihadapan kepada mawajin, timbangan-timbangan. Al-Qisto, yang tidak mungkin merugikan kita. Ya, nanti bakal dihadapan pada timbangan amal. Nah, di sini disampaikan bahwa timbangan amal yang paling berat nilainya adalah akhlak ternyata. Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Ya, tidak ada sesuatu yang paling berat nanti di timbangan amalnya athqalu min husnil khuluq selain daripada bagusnya akhlak. Kemudian amal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga juga bagus akhlak. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, amal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ya, Rasulullah SAW bersabda, aktsari ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnal khuluq. Nah, di sini disampaikan bahwa yang paling banyak amal yang menghantarkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan bagus akhlak. Nah, ini tentunya juga sekali lagi bahwa akhlak menjadi barometer kalau kita ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit lagi bahwa disampaikan juga di dalam hadis keutamaan akhlak, orang-orang yang memiliki akhlak nanti akan mendapatkan tempat tertinggi di surganya. Ya, di sini wabaitin fil a'lal jannah liman hasuna khuluqahu, dan Allah akan memberikan tempat tertinggi. Ini hadisnya sih, ana ja'imun baitin fil rabdil jannati liman tarakal miraa wa in kana muhiqan. Aku menjamin seseorang akan mendapatkan surga di tingkat bawah, liman tarakal miraa wa in kana muhiqan, yang mampu menahan debat. Nah, ini Pak Ustadz, ini akhlak. Yang mampu menahan debat sekalipun dia benar. Nah, ini kan sekarang paling suka debat Pak orang-orang. Baik di TV, baik di medsos, ya, senang menunjukkan kehebatan bicaranya. Padahal nih Rasul menjamin orang yang mampu menahan debat. Kalau sudah debat emosi sekalipun kebenaran, itu nanti bakal buruk. Ya, tidak dengan debat. Wa baitin fi wastil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Nah, ini juga sering terjadi nih di masyarakat kita. Dan Rasul menjamin surga bagian tengah kepada orang-orang yang mampu meninggalkan perkataan dusta sekalipun bercanda. Ini sering sekali kita bercanda padahal bohong, Pak. Bikin karangan-karangan padahal bohong. Supaya orang ketawa-ketawa. Padahal ini termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Kita nggak boleh bohong, sekalipun bercanda, tidak boleh bohong. Ya, apalagi nyeritain orang padahal bohong. Lalu diketawakan orang. Nah, ini tidak boleh. Hukumnya itu termasuk orang yang tidak berakhlak. Kemudian wabaitin fil a'lal jannah, dan jaminan surga yang paling tinggi kepada yang memiliki hasunah khuluqahu, yang memiliki akhlak yang bagus. Para jemaah sekalian, kemudian juga tadi barometer akhlak yang bagus itu adalah
dalam hadis yang pertama saya sampaikan, wahiyarukum linisaihim. Jadi orang yang paling bagus akhlaknya di dalam rumah tangga adalah orang yang paling bagus hubungannya dengan keluarganya. Gitu. Para Bapak Ibu, ini di sini kenapa hadis ini disampaikan? Kadang-kadang kita punya potensi untuk arogan, punya potensi untuk sombong, punya potensi untuk marah, punya amarah ya. Kalau di luar biasanya kita berusaha untuk lembut, ya image kita betul-betul dijaga dengan baik, sehingga barometer di sini akhlak yang bagus adalah hiyarukum linisaihim. Jadi yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang bisa menjalin hubungan baik dengan istri-istrinya dan keluarganya, yang lembut hatinya, ya. Dan ini diantaranya. Pak Ustadz, sementara itu yang saya sampaikan dalam keutamaan akhlak, mungkin nanti Pak Ustadz bisa hubungkan dengan akhlak yang mesti kita bangun supaya kita mendapatkan keutamaan akhlak itu sendiri. Baik Ustadz, Pak Kiai, alhamdulillah para pemirsa, para jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati dicintai oleh Allah. Demikian tadi ulasan dari Pak Kiai Haji Ali Nurul Haq. Tentu di antara kita ada yang ingin bertanya berkaitan dengan apa yang beliau jelaskan tadi. Untuk itu saya persilakan dengan hormat. Bapak Ibu, silakan. Langsung aja Pak ya, Bu. Silakan Bapak Ibu yang dari Samarinda, yang dari Bandung, yang dari Makassar, yang bilang Makassar sebenarnya Makassar. Makassar, double S pakai tasdid. Iya, Makassar ya. Silakan Pak Haji kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Haji. Masih ada waktu kita 15 menit ini. Ya, sebab akhlak ini harus betul-betul dipahami dengan baik. Ya, baik, kalau belum ada yang mau bertanya Pak Kiai Ali. Aisyah pernah ditanya. Aisyah kan pernah ditanya oleh para sahabat. Aisyah, bagaimana sih sesungguhnya akhlak Rasulullah? Ya, tolong jelaskan ini Pak Kiai. Baik. Para jemaah sekalian, ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana tentang akhlak Rasul, sambil berlinang air mata Aisyah menjawab, kana hulukuhul Quran, bahwa Rasul itu adalah berakhlak Al-Quran namanya. Al-Quran secara totalitas ada pada diri Rasul. Kan Al-Quran itu adalah takwa, Pak. Takwa ini adalah menjalankan seluruh Al-Quran. Jadi Nabi itu melakukan seluruh isi Al-Quran, dan itulah akhlak Islam. Ya, jadi kalau ingin berakhlak tentunya kita harus juga memahami isi Al-Quran. Dan memahami kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya akhlak ini adalah produk dari akidah yang benar. Ya, akidah yang benar itu menghasilkan produknya syariah yang benar, dan syariah yang benar adalah hasilnya adalah akhlakul karimah. Saya kalau manasik, makanya Pak Agung, Pak Ustadz, kalau manasik itu saya 3 hal penting untuk bekal ke tanah suci itu kan. 1, akidahnya yang benar. Akidah ini yang menghasilkan niat. Niatan kita berangkat. Akan lahirnya rasa syukur, tawakal, itu dari akidah. Nah, tidak cukup dengan akidah yang benar, tapi juga syariatnya harus benar. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sama wal itu bahwa Allah melarang kita melakukan perbuatan yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Harus punya ilmu. Fikihnya harus benar. Sholat itu dari mulai bersuci itu harus benar. Harus wudunya harus benar. Makanya wudu yang bagus itu sampai dijamin Allah menyediakan 8 jenis surga untuk orang yang berwudu dengan benar. Yang ditutup dengan bertasyahud dari wudunya. Itu kenapa? Sebab ini berkaitan dengan sholat. Dan kalau sholatnya benar, hasilnya akhlak. Tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi bisa mencegah manusia berbuat keji dan mungkar. Dan ini akhlak. Nah ini makanya ketika Aisyah ditanya, ya Rasul tuh berakhlak Al-Quran. Itu Pak Ustadz. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya pada Pak Kiai Ali Nurul Haq.
Ya, kalau belum ada Pak Kiai, saya sambung lagi tuh Pak Kiai. Silakan, Pak Sud. Ya. Silakan. Bagaimana pula dengan keterangan yang mengatakan Pak Kiai bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya itu. Gimana itu Ya, Pak betul. Kiai? Ya, baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Gitu. Jadi itu prinsip Pak Ustadz. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, tadi kan akhlak. Ya, akhlak. Iya. Jadi ukurannya orang yang terbaik inna min hiyarikum ahsanukum ahlaqo. Dan kalau kita berakhlak pasti kita akan menjadi orang yang paling bermanfaat. Ya. Orang yang paling bermanfaat. Ya. Pak Ustadz di dalam surat Ad-Dariyat ya, ayat 56 ketika Allah menciptakan kita dan Allah sampaikan tujuan menciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namanya ibadah adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, melakukan apapun yang Allah perintahkan, yang mendatangkan ridhonya Allah. Ya, yang sesuai dengan syar'i, yang diperintahkan sesuai dengan syar'i, yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, yang namanya ibadah ini kan hidup yang bermanfaat. Baik manfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk agama. Nah itu. Jadi kita kalau ingin disebut orang terbaik, menurut berdasarkan hadis ini adalah kita harus banyak manfaat hidupnya. Jangan mubazir. Kebanyakan hidup kita itu mubazir, Pak. Apalagi ini masa pandemi seperti ini. Kita nggak bisa kemana-mana. PSBB, di rumah aja. Nah, di rumah itu harusnya kan menjadi manfaat. Ya, ikut pengajian seperti ini kan manfaat, Pak. Nilainya terbaik di hadapan Allah. Kemudian harus ada yang kita lakukan yang bermanfaat. Kalau kita ingin menjadi manusia yang tadi khairun nas, barometernya anfa'um linnas. Tadi ada pertanyaan Pak Ustadz lewat mana Pak Dirgam? Mohon disampaikan atau dilihatkan di monitor. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Oh, iya Pak Ustadz. Betul. Betul. Betul ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Ya. Sebentar Pak Ustadz, coba barangkali Pak Ustadz ada jawabannya. Saya ini dulu sebentar. Silakan. Baik. Ya. Sebagai orang yang beriman tentunya kepada Allah, dan kita tidak boleh menyebut nama Nabi dengan nama yang buruk, nggak boleh. Ya, memanggil nama Nabi dengan panggilan-panggilan yang buruk nggak boleh, termasuk menghina, membuat karikatur Nabi. Nah, kita boleh marah kalau agama kita yang diusik. Ya, kita mencintai Nabi loh. Kita boleh marah kalau Nabi kita ini dihina. Ya, ini sudah menyangkut masalah keyakinan, akidah. Ketika Al-Quran dihina, kalau kita nggak marah ya kita nggak peduli terhadap kitab suci. Ya, imannya dipertanyakan. Ketika nabinya yang menjadi pintu menuju kita ke surganya Allah dengan bersyahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan di seluruh umat Islam sangat berkeyakinan bahwa beliau adalah mulia dan tidak boleh dihina sekalipun. Nah, kita nggak boleh. Dan Rasul pun melarang kita tidak boleh menghina orang tua,
Allah melaknat orang yang menghina orang tuanya sendiri gitu. Ya Rasul, bagaimana ada orang yang menghina orang tuanya sendiri? Dia menghina orang tua orang lain dan orang itu menghina orang tuanya. Nah, itu aja, kepada orang tua aja kita nggak boleh, apalagi ini menghina Rasul. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya ini tidak mau kalau Rasul kita yang mulia itu dihina. Cuman caranya kita untuk membela Rasul itu tentunya tidak juga dengan melakukan anarkis, yang akhirnya nilainya sama dengan mereka yang menghina Nabi tadi. Gitu, dengan anarkis, dengan dengan misalnya dengan membakar kedutaannya Prancis misalnya di Jakarta. Ya, nggak ada nilai yang bisa kita ambil kecuali itu emosi yang akhirnya akan menghasilkan keburukan. Apalagi ini sangat senang orang-orang yang tidak suka Islam tuh, lihat umat Islam. Atau kita dengan membakar gereja misalnya karena melampiaskan kemarahan, kayak yang di Prancis ada yang menteror 3 orang itu yang di gereja karena kemarahannya dari hasil karikatur ini. Itu pun tidak akan menghasilkan lebih baik. Tapi kita mungkin tentunya kayak memboikot misalnya makanan Prancis supaya mereka tahu kalau memang umat Islam itu yang nabinya dihina sebetulnya menjadi bagian mereka yang berhubungan baik dengan Prancis secara hubungan negara, ya, dengan cara membantu membeli produksi Prancis. Nah, ketika mereka betul-betul menghina umat Islam, bisa saja kita tindakannya dengan misalnya memboikot mereka, kita tidak membeli produk Prancis, sehingga tindakan ini bisa membuat jera dan akhirnya mudah-mudahan dengan cara itu Prancis minta maaf atas kesalahannya dan meminta supaya produknya dibeli lagi atau diterima lagi. Nah, misalnya itu lebih manfaat daripada kita membuat hal yang anarkis, justru yang mendatangkan keburukan untuk agama kita. Itu seperti Nabi, ketika Nabi dihina dirinya, kalau Nabi untuk dirinya, tetapi kalau sudah menyangkut akidahnya, menyangkut Allah dan agama, maka Nabi pun akan bertindak secara tegas supaya mereka tahu bahwa ini adalah menyangkut akidah dan keimanan. Begitu. Dan kalau kita lihat di Palestina saja, bukan hanya kaum muslimin yang protes terhadap tindakan Prancis, orang Kristen Ortodok, ya, orang Kristen Palestina juga ikut demo, ya, untuk tidak setuju dengan tindakan Presiden Prancis. Dan gitu. Ya, baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin Pak Ustadz bisa menambahkan, silakan. Iya, saya kira memang seperti itu. Ya, oleh karena prinsip Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hendaknya kita ini menjadi hamba-hamba yang menjadikan agama Islam itu tampil ke permukaan dengan prinsip rahmat bagi seluruh isi alam. Nah, kita berharap agar apa yang terjadi belakangan ini, Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Kata Allah, bil hikmati wal mau'izatil hazana wajadilhum billati hiya ahsan. Bijaksana, contoh dan keteladanan yang baik, dan hendaknya kita berdialog, tidak berdebat seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kiai Ali Nurul Haq. Nah, saya kira ini yang mendasar, dan Pak Kiai, waktu kita ini tersisa 2 menit. Ya, wah, subhanallah, nggak terasa, Pak. Iya, barangkali ada pesan-pesan yang akan Pak Kiai sampaikan. Silakan Pak Kiai. Baik. Numpang saya sebentar nih Pak Ustadz. Silakan. Sekali Pak Ustadz. Oh, iya, Pak. Pak Haji Andi Bahtiar Gani, alhamdulillah hadir, subhanallah. Saya sampaikan semoga Pak Ustadz Ali, Ustadz Agung sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Amin. Seperti ini pandemi. Tadi terkait dengan akhlak ini, Pak Ustadz, tadi kan ada debat adalah hal yang paling tidak disukai oleh Rasulullah. Nah, gimana ya terkait dengan debat itu, kan malah kan ada salah satu persyaratan itu debat itu, bahkan berseri, Pak. Debat kandidat, ada pilkada, pilgub, pilpres. Iya. Debatnya berseri
Debat pertama, kedua, ketiga. Salah satu persyaratan itu, Pak. Gimana itu debatnya? Masuk kategori apa ini, Pak? Ini debat ini. Apa? Ini pertanyaan yang hebat ya. Ya, itu Pak, yang artinya masuk kategori mana ini? Siap, Pak. Ya, Pak. Baik, gimana tuh kira-kira, Pak? Jadi masuk kategori apa nih debat Pak. Ini? Pilpres, debat. Makasih Pak Andi. Ya, makasih Bang. Ya, silakan. Itu, Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Ini masalah debat ketika Pilpres, Pilkada, sebetulnya kan itu debat dalam rangka mengenalkan program, program-program yang akan betul, visi misi. Kalau dia jadi pemimpin namanya, tentunya dia harus memiliki kekuatan misinya sehingga diserang oleh lawan sejauh mana kehebatannya itu, gitu kan? Maka ketika dia bisa menjawab dengan baik, menerangkan dengan baik, harusnya itu kan menjadi sangat indah itu debatnya. Kecuali debatnya dibarengi dengan emosi, ya tidak lillah, atau itu hanya program-program yang hanya untuk menarik aja massa atau menarik dukungan tanpa ada niatan untuk melakukan dengan baik. Nah, ini yang tidak benar tentunya. Ketika debat Pilpres, Pilkada sudah dorongannya bukan lillah, tentunya akan melahirkan debat yang emosional. Akhirnya saling menghina, saling menghujat, saling membuka keburukan-keburukan. Nah, itu yang sudah tidak dibenarkan tentunya secara Islami. Sebab Islam tetap mengutamakan tadi rahmatan lil alamin, kata Pak Ustadz Agung tadi disampaikan bahwa Rasul diutus itu rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat, manfaat kepada seluruh alam. Jadi, sekali lagi, debat yang disampaikan pada Pilpres, debatnya sih mungkin debat yang dibolehkan, gitu. Selama debatnya itu tidak dibarengi dengan tadi emosional, kemudian saling mengejek, saling membongkar aib, dan itu yang tidak benar. Itu ya Pak. Selama debatnya itu untuk kepentingan kebaikan negara, untuk kemajuan bangsa, apalagi juga untuk kemajuan masyarakat Muslim terbesar Indonesia, sehingga mengenalkan programnya itu benar-benar dipahami, itu tentunya juga tidak menjadi masalah Pak debatnya. Tetapi kalau debatnya sudah dengan emosi, dengan cara yang tidak benar, keluar dari jalur syariat, itu menjadi tidak baik. Sekalipun tentunya untuk Pilpres, tentunya ini tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Baik Pak. Baik Pak Ustadz. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sebagai penutup Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan persoalan yang kita hadapi, memang Allah mengingatkan, wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau menjumpai masalah, musyawarahkan, mufakatkan, dan jangan lupa bertawakal kepada Allah. Oleh sebab itu, tindakan yang paling bijak untuk kita sebagai anak bangsa, terutama keluarga besar NRA Tour and Travel, mari kita banyak-banyak berdoa, dan dalam satu doa kita itu cantumkanlah doa tentang keselamatan bangsa dan negara kita, agar para pemimpin diberikan bimbingan dan petunjuk untuk menjadi pemimpin yang dapat diteladani. Amin. Saya kira seperti itu Pak Kiai Ali. Ada tambahan sedikit atau tutup dengan doa Pak Kiai? Sedikit sebentar ya Pak. Ini saya mau menyampaikan yang terakhir supaya kita tidak berbangga dengan amal tapi tidak memperhatikan akhlak. Ini tentang hadis Rasul. Kalau Rasulullah, atadru namal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, al muflis bina mala dirhama lahu wala mata. Orang yang muflis itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta, kata para sahabat. Faqala, Rasul bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis dari ummati, man ya'ti yaumal qiyamah, nanti datang pada hari kiamah, bisolatin dengan pahala solatnya, wasiyamin dengan pahala puasanya, wazakatin dengan zakatnya, ini pahala-pahala ibadah, wa ya'ti qad syatama hadza, ya, wa qadafa hadza, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza, tetapi dia pun membawa dosanya, yaitu dosa mencaci maki orang, menggibah orang,
memfitnah orang. Ini ya. Kemudian wa qadzafa hada, menuduh orang tanpa alasan, tuduhan, ya, menfitnah. Wa akala mala hadza, kemudian membunuh, ya, atau memakan hartanya dengan cara yang tidak halal. Awas, hati-hati. Ya, korupsi, ya, merampok dan sebagainya. Kemudian wasafaka damahada, membunuhnya. Wa daraba hadza, dan menyakiti badannya, ya, menonjoknya dan sebagainya. Fayu'ta hadza min hasanatin, maka nanti pahala-pahala amalnya itu akan diminta sama orang-orang tadi, sama orang-orang yang sudah dia zalimi, ya, akan diminta. Kemudian di sini selanjutnya, maka kemudian orang-orang masih banyak yang meminta karena dosanya banyak, sementara kebaikan dia sudah habis diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, maka Allah akan menimpakan dosa-dosa orang itu kepadanya. Ini, ya. Kemudian di sini paturihat alaihi turiha finnar, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Masalah. Nah, mohon ini tentunya kita berhati-hati dalam berakhlak, jangan sampai baik lewat medsos, baik sehari-hari kita, jangan kita membangun hablum minallah, kita sudah haji, sudah umroh, rajin ke masjid, tapi mulut kita masih suka bergunjing, bergibah, mencaci maki dan sebagainya, menyakiti orang. Kemudian harta yang kita makan, hati-hati jangan sampai harta yang haram, bukan haknya, sehingga bakal mengkuras nanti amal-amal kita yang sudah kita perjuangkan. Nah, kemudian jangan menyakiti orang, ya, bertindak menuduh dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya dapat menghindarkan diri dari setiap hal yang dapat merugikan kita, baik di dunia dan di akhirat, dan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, itu yang terakhir. Silakan Pak Ustadz tutup dengan doa. Ya. Pak Kiai yang menutup dengan doa, Pak Kiai. Ya, silakan. Doanya baik, Kiai, mari para jemaah kita rundukan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam hidayah dan taufik Allah, sehingga kita berada di jalan yang Allah ridhoi. Kita mampu membangun hubungan baik dengan Allah dengan cara taat beribadah kepadanya, dan mampu juga berhubungan baik dengan sesama manusia, nantinya akan menghasilkan nilai-nilai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah segera mengambil atau ini semoga COVID-19 segera berakhir, ya. Dan kita mohon kepada Allah semoga agar kita dapat beraktivitas ibadah seperti sedia kala. Wabil khusus ini semoga kita segera bisa ke tanah suci, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Juga mudah-mudahan kita dan keluarga kita seluruhnya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir. Amin. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki berkah. Amin. Hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillah amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdini li ahsanil ahlaki fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah ya Rabbana, tunjukilah aku akhlak yang bagus, sebab tidak ada yang mampu menunjuki aku akhlak yang atau kami akhlak yang bagus kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyaha la yusrifi anna sayyaha illa anta. Ya Allah, lindungilah kami dari berakhlak buruk, sebab tidak ada yang mampu melindungi kami dari berakhlak buruk kecuali Engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil ahlaki wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sebab sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husna huluk. Ya Allah, berikan kami kesehatan
dan akhlak yang bagus. Ya Allah ya Rabbana, terimalah doa kami, kabulkan doa kami dan ampuni dosa dan kesalahan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada jemaah ya, insya Allah kan besok juga kita kajian ya Pak Dirgam. Jadi mohon bisa hadir. Taubatan nasuha. Ya, insya Allah kita temanya taubatan nasuha. Dan insya Allah Ustadz Agung nanti yang akan memberikan kajian, nanti saya yang akan memandu ya gantian. Besok insya Allah ya Pak Ustadz. Besok Ustadz Agung, Ustadz Ali. Jangan meninggal kan? Ya, baik Bapak dan Ibu para jemaah sekalian, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi limpahan rahmat. Amin. Adanallah wa iyyakum. Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.